Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap sehat dan semangat belajar meski hanya lewat video YouTube ini. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, minggu kemarin kan sudah kita belajar tentang apa itu alat gerak hewan dan manusia, macam-macamnya apa. Nah, hari ini kita akan mengetahui alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Contohnya dari tabel ini yaitu 1, hewan ikan. Karena dia hidup di air, dia memiliki alat gerak sirip dan ekor yang fungsinya untuk berenang. Kemudian hewan amfibi, ada yang tahu itu apa hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Hewan amfibi memiliki alat gerak berupa kaki yang fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Karena dia selain hidup di darat juga hidup di air. Selanjutnya hewan reptilia, contohnya hewan buaya, ular, dan penyu. Mereka memiliki alat gerak berupa kaki untuk buaya, otot perut untuk ular, dan kaki dayung untuk penyu. Nah, fungsi dari masing-masing alat gerak tersebut yaitu untuk berjalan, untuk merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian untuk hewan sejenis burung, mereka menggunakan sayap. Sedangkan untuk hewan khusus unta, burung unta, mereka menggunakan kaki. Kaki pada burung unta digunakan untuk berjalan dan berlari, sedangkan sayap pada burung pada umumnya digunakan untuk terbang. Hewan yang terakhir yaitu mamalia, mereka menggunakan alat gerak berupa kaki yang fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian gambar cerita. Gambar cerita sendiri adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contoh gambar cerita yaitu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu gambar ilustrasi dengan foto yang biasanya merupakan hasil dari jepretan kamera. Yang satunya lagi gambar ilustrasi dengan menggunakan gambar tangan yang biasanya anak-anak membuatnya menggunakan buku gambar, memakai pensil, krayon, dan spidol. Yang terakhir kita akan membahas mengenai cara menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ini. Kita perjelas lagi dalam suatu paragraf atau teks tulis. Ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.